Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para rawuh, para bapak, para sedherek-sedherek kang tansah nadung rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kita sami nampi pinten-pinten rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sarupi kesehatan, kesempatan, pertolongan sehingga dalu menika saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami melibatkan diri wonten ing pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kita sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara sesarengan, kita bahas masalah takbir. Ingkang artosipun takbir menika cara penake nggih napa nggih merancang program napa nggih damel reng-rengan yang bisa dipakai menjajaki akibat akhiripun pekerjaan menika ngantos pundi. Lah menika biasanipun lajeng wonten semacam sikap sing salah. Nalikanipun kita sampun ngerancang berdasarkan
data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, ilmu, informasi tentang suatu masalah. Lajeng kita nentukaken setunggalipun rancangan langkah, termasuk alate, termasuk perkiraan wektune, termasuk mungkin tenagane sing arep ngurusi wong pira dan seterusnya, bahkan pun enten sing menduga-duga kira-kira ana halangan apa. Niku pun biasanya pun diteliti. Nah niku setelah itu semua dipenuhi rancangan itu, lalu ada sikap yang salah bahwa itu pasti berhasil. Nah, sikap memastikan bahwa pasti berhasil. Lalu ada semacam kesombongan terselip ya, bahwa dengan data-data yang akurat yang kayak begini ini pasti berhasil niku waulah. Niku sing diarani tadbir sing boten oleh. Mergo lek niku dituruti terus itu akibatnya kula panjenengan ternyata seringkali menolak data baru. Karena wis rumangsa data sing diduweni niki pun langkung ampuh, langkung hebat. Biasanya mboten purun nampa data enggal sing niku nyata-nyata terjadi sing sakderenge niku dening Allah didelikno. Jadi mergi Allah pun kadung dawuh, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sediramu kabeh itu ora diparingi ilmu, informasi, data illa qalilan kejaba mung setitik banget dibanding karo data, ilmu, informasi sing tesih disimpen Allah. Betul. Wong jenengan nalika manggen teng mlebet aula niki. Betul. Niki mboten mungkin saged menguasai data menyeluruh tentang aula niki. Data menyeluruh itu nggak mungkin. Mergi sing saged mangertos data menyeluruh. Niku namung ya sing gawe secara menyeluruh juga. Sing ngawasi setiap saat. Dan itu tidak bisa yang ada yang melakukan kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diperintah para kiai, bahkan wonten hadis ndawahaken sapa wonge sing gelem maca ayat kursi saben badha salat dijamin dening Allah mlebu swarga. Enten sing kata-katane ora napa istilah wong niku mboten duwe penghalang mlebu swarga kejaba mung krana ndek isih urip. Jadi sing marai ndek ora mlebu swarga mergo ndek isih urip. Napa maksudnya? Tapi kita perhatosaken isinipun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah niku Allah. La ilaha ora ana pangeran sing sejati ning pangeran. Iku maujud. Berarti ora ana. Illallahu kejaba ming Allah. Illahu kejaba ming Dia. Mriki ayat boten dawuh illallah, tapi illahu. Dia abstrak. Di bahasa pondoke lek ngarani mubham. Tidak tunjuk hidung. Allah boten ngoten. Illahu kecuali Dia. Artinya apa? Bahwa nalika kula panjenengan maca ayat kursi niku sakjane sudah mengakui lek sing bener-bener kuasa, sing bener-bener meliputi niku namung Huwa, namung Allah. Dia yang maha kuasa. Huwa, Dia yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyumu. Wong Jawa kuno lek ngarani jumenengi. Kalau saiki selalu mengelola tanpa henti. Selalu mengawasi tanpa henti, selalu mengelola tanpa henti, mengatur tanpa henti, bahkan mencukupi dan seterusnya. Pokoknya yang serba pengelolaan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah
sedikit pun kesenggol. Tak aku dulu ngalap iku kesenggol jenenge ngantuk utawa turu niku enggak pernah. Lah mongko lek menungso niku penggaweane turu. Gitu nggih. Dipuweksa melek ngoten nggih panggah turu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui bahwa gudang data yang akurat dan paling akurat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah berarti datanya itu data yang enggak lengkap. Nek wong niku datane gak lengkap, akan memutuskan sebuah sikap pun mungkin enggak lengkap juga. Pokoknya nun sewu, data sing ditampa awak dhewe nalika ngadepi nun sewu niki sing ngaji sing rada enom-enom dikai contoh, nek cowok ketemu cewek ngoten nggih. Nek bocah enom ketemu perawan ayu mesem. Ya mbake namung nampa data lek cah wedok iki mesem karo aku. Niku sing pasti nggih, sing pasti mesem. Terus dia mencoba untuk mendekati, mengenalkan diri, dia gelem mengenalkan diri. Dicoba untuk lebih jauh lagi, ada data baru lagi, nalika ditakoki sekolah endi-endi, bapake sapa jenenge, omahe endi-endi, sampai ditakoki wis duwe pacar apa durung. Dan semua data itu diungkapkan. Itu pun sebenarnya, lalu kalau dia mengambil keputusan, ya wis, lek ngono, go. Bahasa dicasa ini, go. Berangkat, tak apel aku sok malam minggu. Kiri-kiri ternyata ada data terselip yang dia nggak tahu. Bahwa bapake ini bingis. Bapake ini ora seneng lek anake wedok ditekani bocah lanang. Maka itu ketika dia mengambil keputusan itu begitu, ternyata ada data baru yang dia tidak ngitung. Sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang lain dari perencanaan yang awal. Inilah namanya kesel ngerancang ning nyatane gagal karo rancangane. Mila dawuh Syekh Ibnu Athaillah, arif nafsaka minat tadbir. Arif ngepenakno sapa sira. Nafsaka ing awak sira dikepenakno minat tadbiri, saking menentukan langkah yang kamu pastikan dengan meninggalkan Allah. Sak dhuwur-dhuwure kowe ngerti, sak lengkap-lengkape kowe nglumpukno data, itu pasti masih ada data yang kita nggak tahu. Nah kalau datanya saja kita nggak lengkap dan kita nggak tahu, lah apa kowe wani-wani mesthekne? Mulane tata kramane wong muslim kita harus kalau berjanji jangan pasti. Katakanlah insya Allah. Nah, insya Allah itu maknanya tidak hanya sekedar basa-basi, karena wis kadung dadi dadi budaya, wis kadung dadi tradisi. Insya Allah ndemel ning lambe malah insya Allah gitu kan. Itu enggak ada ruh, enggak ada hawa, enggak ada napa nggih. Lah muni insya Allah niku panggah mesti gitu. Nek wis muni insya Allah ya wis berarti data yang kamu terapkan itu tadi tetap dipegangi sebagai karunia Allah sementara. Karena apa? Kita diberi nikmat akal. Kita diberi nikmat jaringan informasi yang banyak ditulis oleh Allah dalam alam ini. Ini banyak informasi yang masuk ke kita, itu kita syukuri. Kita syukuri dene apa kok menungso diparingi sinyal-sinyal, diparingi cara nuwun sewu. Contone sing saiki sing penak banyak studio-studio dari Allah itu yang menyiarkan banyak siaran macam-macam lagu. Banyak siaran berita macam-macam yang bisa kita tangkap. Tapi sak canggih-canggih kupinge menungso ora iso. Wong sing pas nyetel radio Mayangkara gak iso nyetel Patria. Sing pas nyetel Patria gak iso nyetel Pandowo. Sing pas nyetel Pandowo gak iso nyetel Jos. Jaya FM. Enggak, itu enggak bisa. Karena apa? Kita wis kadung dinas, diputus, divonis oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberitahu ilmu itu sangat sedikit. Kadang-kadang nyetel TV mohon bingung lho. Iki arep nyetel sing berita sing iki nututi Gus Dur gitu.
Ibae wis kliwat. Nutupi sing siji maneh wis kliwat maneh. Itu kan menunjukkan bahwa kita ternyata soal data mengepasno waktu wae siligence terus. Geseh terus. Nah, oleh itu karena itu jangan kamu payahkan hatimu, jangan kamu payahkan dirimu dengan pemastian-pemastian yang itu justru akan menekan hidupmu sendiri. Karena akhirnya tertekan. Tertekan karo, wah, ini apa? Kok gagal? Padahal gagal itu bukan gagal. Gagal itu sebenarnya adalah informasi baru yang diberikan Allah kepada kamu. Oh ya, berarti ada data yang kelewat gak mau catat. Ini lo catatan. Itulah yang dinamakan introspeksi. Mawas diri. Makanya ada unen-unen. Guru adalah pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kita terkadang pengalaman itu dianggap sesuatu yang pahit sehingga seringkali kita lepeh. Kita tidak punya daya mampu menyaring hikmah. Tidak pernah punya daya untuk menyerap kasih sayang Allah di dalam sesuatu yang tidak enak itu. Kan kita harus ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saking pengasihnya, saking penyayangnya Allah, Allah itu sangat pintar menyelipkan sesuatu yang sangat berharga di dalam sesuatu yang sangat remeh. Dan sebaliknya, Allah itu sangat pandai dan bahkan seringkali membuat kejadian itu sesuatu yang sangat berharga itu tidak mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang remeh. Contoh. Ya maaf. Di dunia ini mungkin tidak ada yang paling berharga kecuali yang namanya manusia. Mungkin kita punya idola. Idola kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena idola itu kan jarine niku idola niku bahasa Inggris bahasa apa? Idol, boneka. Boneka cah cilik di boneka lak ngalor ngidul digawa. Idola itu artinya sesuatu sing ngalor ngidul digawa. Akhirnya itu menjadi penting. Idola. Menjadi penting itu sangat berharga. Nah, mungkin tidak ada idola yang melebihi mungkin bentuk manusia. Kalau dulu zaman Orde Lama mungkin idolanya Bung Karno. Mau zaman Orde Baru Pak Harto. Pokoknya wis dawuh Pak Harto nggih. Saiki santri idolane Gus Dur. Itu idola. Mungkin santri mesti ngidolakno kiai. Mungkin penggemar penyanyi idolane artisnya itu. Wong sing kadung kecanduan musik rock umpamanya. Yo sapa artis bintang rock wah itu sembarang kalir dipentingno sampai tuku poster larang oritek dituku. Kadang-kadang dhek tuku rokek otetan. Nah, ini semua ternyata setelah diteliti semua yang dianggap idola yang sangat berharga itu semua itu keluar dari sesuatu yang maaf. Tingkatnya itu sama dengan kencing. Pahlawan yang kita kagumi siapa? Itu tidak pernah keluar melalui sesuatu yang suci. Tapi manusia yang paling berharga yang diidolakno dadi pahlawan nun sewu, liwat dalan lho. Itu maknanya apa? Allah itu bisa mengeluarkan, menumbuhkan sesuatu yang sangat mahal berharga dilewatkan sesuatu yang sangat rendah dan indah. Pari sing lemu, sing nyenengno, sing ijo royo-royo, sing tak senggo temanten anyar itu ternyata metune liwat non sewu, toetong, sing ambune ora enak. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dibuat berbeda itu tadi. Terus sebaliknya, kita yang mengaku sebagai makhluk terbaik, sing dilokno sithik ngamuk. Sampai anak semboyan sadumuk batuk sanyari bumi. Lek batuk didumuk saitik ngamuk. Bumi dilangkai sakilan ngamuk. Sing akhirnya jadi egois gitu. Sampai dulur batas omah kalong sak meter kok ngamuk-ngamuk sampai nang pengadilan pirang-pirang tahun gak barbar. Itu kan semangat sadumuk batuk sanyari bumi gitu. Sadumuk batuk didumuk tok ngene kok ngamuk. Apa artinya ngamuk itu? Dia lupa bahwa wong saayu-ayune wong. Wis ta. Cara sampean nusa sing nom-nom saiki ki wong paling ayu sapa?
Sing sampean kenal. Kira-kira. Artis sinetron Jihan Fahira. Upamane itu. Apa Ayu Azhari? Apa sapa? Wis ta. Sing jenenge menungso sayu-ayune menungso. Sing ganteng sang ganteng-gantenge menungso. Bahkan banyak diadakan kontes. Nek gitar apa? Lek Surabaya Cak Daning, gitar apa? Ya. Kang Mas Diajeng, wah wis komplit segala segi sudah diteliti. Maaf. Ini kalau sampean angen-angen sing betul. Mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang sangat kotor. Mulai dari atas. Mata yang indah. Yang setiap saat dipoles nganggo. Ibu itu sing bocah malah kayak mendelik itu. Sing hidupe didegekne nganggo gunting papak sing aku tahu roh alate kosmetik kalah bingung dhewe. Sing enek sing dipundulne abang. Wah, rawan-warna. Meripat sing kaya ngono diramut itu ternyata meripat itu enggak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali mengketek blobok. Itu artinya kebijaksanaan Allah, data Allah itu kadang-kadang bolak-balik gitu loh. Yang kita sendiri enggak sadar. Kita cenderung sing apik kudu gandeng apik, sing elek kudu gandeng elek. Iku lah sampean mikire hitam putih kayak gitu. Allah itu ora Gusti Allah wong apik tok, Gusti Allah wong elek barang. Artinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu siapa saja bisa. Siapa saja. Makanya enggak usah loh sampean metenteng enggak wis dirancangan kudu dadi. Lah iku lak jenenge sampean memayahkan diri sendiri toh. Wong tidak punya hak nganggo stempel kok nyetempel. Wong tidak punya hak memaksa kok memaksa. Akhirnya kamu yang dipaksa. Sing kuat sapa? Kok kowe arep maksa sing luwih kuat? Ya kowe sing diperkes gentek. Kita harus sadar itu. Mulane menungso gak oleh sombong kan di sini. Gak oleh sombong, gak oleh maksa. Menungso iki duduk Gusti Allah. Intinya gitu tok. Takbir itu bukan kita tinggalkan, tapi takbir itu kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Takbir rancangan program reng-rengan sing kira-kira dadi ngene kaya non sewu rekaman malam ini kan dicita-citakan pokoknya tepat jam 6 mulai nanti jam 8 selesai. Ora tahu keturutan gitu ya. Gak tahu keturutan sampai jadwal kula tulis berangkat jam 15.30. Ya ora tahu keturutan. Wong diancang-ancang jam 3, jam 15.30 jam 3:30 ya. Jam 3 siap-siap. Ngono ku ya enek sing anake ngajak metu dhisik, sing enek tamu sing kadang-kadang wis budal nyetater ndalalah bani kempes, macam-macam. Kadang-kadang ning jalan ada data di jalan yang kita enggak ngerancang. Wong Blitar Jombang kan yo adoh. Itu contoh kegagalan. Nah, tapi kita jangan sekali-kali menganggap bahwa rancangan yang tidak jadi kenyataan itu gagal. Jangan. Takbir yang kita selenggarakan ketika gagal itu sebenarnya enggak gagal. Karena apa? Rancangan itu pada akhirnya adalah penampilan dari informasi Allah. Yang Allah itu seringkali membuat tadrij. Tadrij itu wong Jawa ngarani gal titik. Wong saiki rada kemenyek step by step. Wah, satu langkah demi wong Allah itu nukule untuhe ora sekaligus bayi lahir untune rangah-rangah. Enggak. Lha kok ibu lak bingung. Bayi lahir terus untune rangah-rangah, tukune gal titik. Sehingga maaf, puting susu ibu itu kadang-kadang dipakai latihan oleh si bayi. Mulai ibunya sampai meringis-meringis. Terus dipeneti rungu tambah dicokot. Itu nalika bayi sik metu untune sithik-sithik itu saja step artinya apa? Allah memberitahu kepada yang namanya manusia bayi itu tadi, itulah maringi ngerti setitik gal setitik. Kalau ya tiba. Kalau tahu kecunyuk rokok. Jadi anak tahu ada data bahwa oh tiba kecunyuk rokok itu panas. Sampeyan maneh wis moh baleni neh. Lah itu hikmah gitu. Sehingga ketika kita takbir, lalu takbir itu gagal, jangan merasa bahwa itu gagal. Karena apa sama enggak merasa gagal? Karena sejak awal memang gak maksa. Gitu. Jadi lek takbir wis dadi, rancangan wis dadi, wis distempel jegrek, ini rancangan gitu. Jadi ini piye mbuh?
penak gitu. Jadi ini piye? Mbuh. Kita tunggu saja apa yang akan ditambahkan oleh Allah atau mungkin apa yang akan dikurangkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hambanya, itulah yang terbaik. Tinggal kita mampu nggak kabar baik, berita baik dari Allah dalam bentuk kejadian-kejadian yang kita alami, itu mampu kita tangkap sinyal gelombangnya enggak? Mas yo Radio Patria Mayangkara wis berusaha nyiarno sing acara paling apik, tapi lek radione wong-wong sing diseteli batune bosok kabeh. Ora iso nampa siaran kuwi. Walaupun Allah itu pengasih, penyayang, seluruh kejadian alam ini kasih sayang Allah, tapi lek atine menungso iku bosok kabeh, ora iso nampa kasih sayang itu. Ora iso nampa, enake utur-uturan, tuding-tudingan. Oh Allah anak Gusti Allah ditinggal. Akhir tiga krisis titik ngelakno siji lagi marah iki lho. Ini kalau enggak begini enggak jadi, krisis ini enggak akan selesai. Gusti Allah sing duwe saham terbesar dalam kehidupan enggak pernah dihitung. Sing menungso sing mek karek nglakoni to kok petita-petiti. Ini. Apa lalu kita enggak berpikir loh, kok enggak salah nih. Berpikir itu harus, karena berpikir itu adalah watak manusia yang diberikan Allah juga harus digunakan. Tapi pol-polane harus dibatasi. Jadi rembo itu batasi. Bahasa kitabnya insya Allah. Mbuh ya. Tapi insya Allah harus begitu. Insya Allah berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini insya Allah sing wis apik. Lah kok ya mbuh. Dak menawa nek data baru neh, sapa ngerti. Nah, kalau bisa begitu, hidup kita jadi stabil. Ketika ada kejadian yang menyakitkan, kita karena punya keyakinan sesuatu yang menyakitkan di balik kesakitan itu banyak hikmah. Contohnya, sering kalau contohnya ini kita puji-puji. Anak wong lara. Lara niku cara sampean penak napa mboten? Bener? Jadi lara ya ora penak. Larane tok. Tapi kalau sampean tarik cabang-cabang yang muncul dari lara itu akan banyak sikap yang masuk ke dalam situasi lara itu. Apa? Keperbalikan sikap orang lain terhadap kita. Contohnya bapak-bapak pas sehat kok serodok ngalem karo ibu-ibu alah diomeli. Terus diomeli. Diomeli yo digerenengi. Cara Blitar napa? Sami digerenengi ya, digerenengi. Jaluk kopi, jaluk ngene lah Pak kok repot men ladenane. Iya ta? Mergo waras. Coba golek lara. Bu aku masuk angin lho Bu. Pak aja lara sik Pak. Metu kasih sayane dikeroki. Malah urung ngono ditawani. Tak gawe wedang jahe Pak ya. Padahal dik waras kok njaluk wedang jahe diarani ngangelno wong. Bangsa saiki lara malah ditawani tak gawe wedang jahe Pak ya. Ini keterbalikan sikap. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena dengan krisis banyak yang memperhatikan Indonesia. Gila. Kira-kira Indonesia gak krisis ngono ya. Ya malah dianggap bersaing karo wong liya-liya. Tapi karena krisis malah akeh sing welas. Soalnya apa? Lek Indonesia krisis, wong sing sugih-sugih gak iso dodol ning Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan kekrisisan ini. Nah itu salah satu hikmah. Ya. Salah satu hikmah. Supaya kita gak terlalu tegang lah. Ngurut sepisan kok tegang-tegang. Mesakne. Mesakne awak itu. Makanya arif nafsak itu tadi. Kepenakno awakmu. Dengan takbir. Tapi takbir itu aja diilangi. Tapi dibatasi. Jadi harus dikendeli, dirakiti menurut rancangan sing bener, menurut ilmunya, menurut keahliannya, menurut datanya. Ya karek delok wonge. Soal pertanian yuk didata tentang tanah, tanaman dan macam-macam.